serta anugerah-Nya. Biarlah firman yang boleh kita dengar, kita nikmati, menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih setia-Mu di dalam hidup kami hingga saat ini, Tuhan. Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk boleh bersama-sama beribadah, bersekutu dengan Engkau malam hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, bantulah kami, anak-anak-Mu yang kurang percaya ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Oleh malam hari ini kembali Dia mengizinkan kita bersama-sama untuk boleh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Nah saudara, mari kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 121 Bapak Ibu. 121 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya ayat ini, karena memang ayat ini pendek, tapi kita baca bersama-sama sambil merenungkan, menghayati kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita ya, supaya tidak hanya saja menguatkan kita, tetapi memperbaharui hidup kita hari ke hari. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya hitung sampai 3. Sudah semua Bapak Ibu? Masih belum, ada yang masih belum. Gak apa-apa, saya tunggu supaya kita baca bersama-sama. Mazmur 121, maksudnya 121 ayat 1 sampai 8. Sudah semua? 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kejahatan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan masuk. Ada yang kosong di sini juga. Ya. Baik, ada di depan. Masih ada yang kosong. Ini Pak. Sini Pak. Oke. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita merenungkan satu tema, Ia penolong yang setia. Ia penolong yang setia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apalagi ya masa-masa saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kadang-kadang kita diperhadapkan di dalam satu kondisi yang kadang-kadang membuat hati kita itu ketar-ketir ya saudara ya. Betul ya? Apalagi keadaan situasi saat ini
kita bertatap muka aja atau ngomong saja saudara, kadang-kadang jangan-jangan dia ini saudara ya, jangan-jangan dia bawa sesuatu. Mulai hati kita itu baru saudara diwarnai dengan apa? Kegelisahan, bukan? Betul tidak saudara ya? Diwarnai dengan apa? Ketakutan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga saudara kalau umpamanya kita melihat hal itu, maka tidak hanya itu sebenarnya di dalam kondisi saat ini saudara. Kadang-kadang kita itu di tengah-tengah setiap pergumulan itu biasanya harapan kita itu ketika situasi yang genting dalam hidup ini, apa yang kita harapkan biasanya Bapak Ibu? Situasi yang genting, biasanya yang kita butuhkan itu apa? Kita berharap ada seorang yang datang apa? Pak Anugrah ono sesuatu. Nah, biasanya kita berharap ada sesuatu, bukan? Betul enggak? Ataupun contohnya, Mas Kris itu ada sesuatu pergumulan yang mungkin belum dia utarakan. Tiba-tiba saya datang sama Mas Kris. Mas Kris, kelihatannya ada satu pergumulan. Nah, biasanya hatinya sangat senang sekali, bukan? Sangat bahagia sekali ketika saya mengutarakan sesuatu akan memberikan bantuan kepada dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang itu yang kita harapkan dalam hidup kita, bukan? Sehingga tidak jarang orang itu saudara, di dalam situasi yang genting saudara, di dalam situasi yang sulit, bahkan di tengah-tengah situasi yang sukar sekali saudara, kita berharap ada seseorang yang datang saudara ya. Setidak-tidaknya dia tidak menolong kita dengan uang saudara, tetapi setidaknya dia memberikan satu pemikiran kepada kita. Betul lah saudara? Sehingga tidak jarang orang saudara di tengah-tengah yang situasi yang genting itu atau situasi yang sulit, mereka mengharapkan orang-orang yang bisa mengulurkan tangannya. Tetapi kenyataannya saudara, yang kita harapkan tidak kunjung datang saudara. Betul tak? Di dalam situasi yang genting itu kadang-kadang, Tuhan tolong. Nah, tetapi apa yang kita gumulkan itu kadang-kadang tidak terlihat oleh mata kita. Tanda-tandanya itu saudara, kadang-kadang tidak terlihat saudara ya. Jangankan terlihat, kadang-kadang kita kapan ya selesai ini? Kapan selesai situasi yang seperti ini? Kapan selesainya? Kemarin baru saya pergumulan, hari ini timbul KB. Bukan hanya satu, tapi dua, bahkan sampai tiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berharap saudara di dalam situasi yang genting itu saudara, untuk apa? Ada hal-hal yang senantiasa kita rindukan, kita nantikan dalam hidup kita. Makanya tidak heran saudara, atau tidak kaget kita bisa banyak orang yang merindukan cerita-cerita fiktif. Misalnya itu superhero saudara ya. Betul lah ya? Banyak orang yang merindukan seperti Spider-Man saudara ya. Di dalam situasi yang yang sulit, ada langsung Spider-Man saudara. Makanya banyak orang yang merindukan hal seperti itu, bukan? Saat butuh langsung ada penolongnya. Kita berpikir, ini seperti ini yang saya harapkan, seperti ini yang saya rindukan. Tetapi kenyataannya di dalam hidup, realita hidup itu tidak seperti yang kita bayangkan. Betul tak? Saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Saya merindukan hari ini Tuhan. Ini kan seperti yang saya bayangkan. Tidak seperti yang ada di dalam angan-angan saya. Nah, jikalau kita tidak hati-hati dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bisa kita menjadi marah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah berdoa. Saya sudah setia bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya seperti ini. Mulai kita berpikir, kira-kira Tuhan itu ada ya? Mulai kita berpikir, kira-kira Tuhan itu ada ya?
Kelihatannya aku tidak didengar olehnya. Kelihatannya persoalan itu bertubi-tubi silih berganti dalam hidup ini. Kalau Tuhan ada loh, mestinya Tuhan dengar bukan? Nah, itu bayangan kita bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini saudara, siapapun dalam keadaan sulit, penuh masalah, berhadapan dengan si penindas atau apa saja, sehingga merasa diri tidak berdaya dan mengharapkan hadirnya satu sosok yang akan menolong. Nah, biasanya saat-saat genting seperti itu, kita berharap ada seorang pribadi yang akan menolong kita. Ada seorang pribadi yang akan mengulurkan tangannya kepada kita. Setidak-tidaknya dia menarik kita, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya kehidupan nyata itu tidak sama seperti kisah di dalam film-film, saudara. Seperti Spider-Man tadi, saudara. Tidak seperti yang kita bayangkan. Jauh dari yang ada di dalam pemikiran kita. Jauh dari apa yang kita harapkan kadang-kadang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ini adalah satu mazmur yang kita baca hari ini disebut mazmur ziarah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sangat mungkin mazmur ini, saudara, ditujukan untuk apa? Untuk umat Allah yang datang dan dari berbagai tempat sebenarnya. Untuk apa? Untuk beribadah di bait suci. Jadi coba bayangkan, saudara, mereka itu datang dari berbagai tempat. Mereka mengadakan satu perjalanan menuju bait Allah atau bait suci sebenarnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka menempuh perjalanan itu gampang gak? Kira-kira? Hah? Yang kita membayangkan sekarang ini saudara, ono mobil, saudara. Pada zaman itu, saudara, karena orang Israel itu dari berbagai macam tempat, maka jangan ada di dalam pemikiran kita seperti kita beribadah zaman sekarang ini loh. Ada jemputan, ada mobil, ada sepeda motor, ada sepeda ontel minimal lah, ya. Atau setidaknya kalau kita jalan, ono aspalnya, saudara ya. Kan pikiran kita itu, saudara ya. Nah, orang-orang atau umat Tuhan ini, saudara, yang datang dari berbagai macam, maksudnya dari berbagai daerah tadi, saudara, mereka itu bukan jalan aspal, saudara ya. Jadi kita berpikir, oh iya ya, enak mereka itu. Kan mereka ada jalannya. Enggak, saudara. Mereka berjalan melewati atau melintasi daerah yang sulit sekali. Jadi jangan ada dalam pemikiran kita, saudara ya, oh mereka jalan yang lurus, yang bagus. Enggak, saudara. Mereka itu menuju bait Allah itu, tempat ibadah itu, mereka melintasi atau melewati, bisa jurang, bisa menanjak, dan jalannya itu bisa sangat membahayakan. Tidak hanya di dalam kondisi jalan yang mereka lalui, tetapi ada ancaman juga, saudara, dari binatang-binatang buas yang lain, saudara. Coba bayangkan, kira hati mereka dalam perjalanan itu menuju ibadah itu, saudara, ketar-ketir loh, saudara. Kira-kira bagaimana? Tetapi lihat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, mereka melintasi yang tanah yang berbukit-bukit tadi, alam yang tidak ramah dan terancam bahaya dari penyamun tadi, saudara. Kira-kira hati mereka bagaimana? Goncang? Hah? Hati mereka goncang? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini, saudara, di dalam situasi yang demikian, saudara, maka di dalam ayat yang pertama tadi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Coba ya, mereka melewati atau melintasi tadi apa?
jalan yang terjal. Oke, setelah itu saudara bisa mengancam diri mereka dari penyamun atau perampok lah. Habis itu dari binatang buas saja yang bisa membahayakan mereka. Lalu setelah itu mereka pulang, mereka lihat, waduh, sampai ke bait Allah. Lalu bisa mereka pulang, mereka berpikir, dari mana ya pertolonganku? Umpamanya contoh ini saudara ya. Pulang kita dari rumah kita tadi, kita datang beribadah kepada Tuhan. Lalu setelah kita beribadah kepada Tuhan, lalu kita pulang bertemu dengan anggota keluarga kita, lalu dengan sukacita, bukan? Kalau umpamanya yang sadar saudara ya, ketika kita bertemu dengan anggota keluarga kita pulang saudara, kita mikir, iya yo, tadi aku datang, aku pulang pun juga tanpa kekurangan. Pernah enggak Bapak Ibu? Atau di dalam hari ini ketika kita bekerja, pergi bekerja, melakukan segala aktivitas kita, lalu setelah kita bekerja, mengadakan perjalanan jauh ini kan keliling toh. Ada yang bawa kendaraan, sepeda motor, mobil dan segala macamnya toh. Lalu bagaimana setelah kita beraktivitas, pulang kita ke rumah? Pernah enggak kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian duduk sejenak? Ya. Setelah kita pulang dari segala aktivitas kita, yang bisa saja di dalam segala aktivitas kita itu bisa membahayakan. Pernah enggak kita duduk sejenak? Lalu kita, oh iya ya, hari ini saya bisa mengantar barang ke sana kemari, Tuhan sudah menolong saya. Pernah? Atau tadi pagi langsung kita beraktivitas, bekerja segiat-giatnya, itu tidak salah. Lalu kita pulang, kita ngomel-ngomel sama anak kita, ini belum selesai, ini sekarang. Ataukah kita sedang berkata, puji Tuhan, hari ini di tengah-tengah segala aktivitas yang kami lakukan, bahkan boleh kami datang beribadah kepada Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu dari mana semuanya itu. Dari mana? Karena gagahnya kuat dan gagahnya kita? Karena pintarnya kita mengelola segala sesuatu? Karena banyak relasi kita? Atau karena dekat, ada teman dekat kita, sehingga semua berjalan lancar? Pemazmur ini memberikan satu pengajaran kepada kita, saudara, supaya di tengah-tengah kondisi apapun, baik tadi di dalam situasi kondisi yang bisa mengancam jiwa kita, nyawa kita, maupun di tengah-tengah kelimpahan, supaya kita tidak menjadi lupa siapa yang menolong kita. Itu sebabnya saudara, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan itu, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Aduh, ketika saya renungkan hal itu, saudara, kadang-kadang kita melewati jalan itu, saudara, bisa saja sewaktu-waktu ada bahaya, saudara. Setelah kita sampai duduk kantor, lihat tulis kena duduk saya, Tuhan, hari ini sudah sampai kantor tempat kerja. Setelah pulang lagi ketemu kita ke rumah anak-anak, mungkin kadang-kadang kita sampai jam 10, setengah 11 malam. Puji Tuhan, bisa ketemu dengan anggota keluarga. Saat pergumulan, mungkin saja pergumulan itu tidak selesai. Mungkin saja tanda-tanda uluran tangan itu tidak kelihatan, saudara. Mungkin saja yang kita harapkan dan kita doakan bertahun-tahun, saudara, belum nyata. Namun pemazmur itu, saudara, mengajar kita, dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia lihat, waduh, kalau lihat di belakang begitu mengerikan. Tapi dia nggak bisa kembali lagi, bukan? Betul tak?
Maksudnya melihat situasi yang sudah dia lalui, bukan. Hari kemarin yang sudah kita lewati, saudara, tidak terulang hari ini waktu seperti yang kita lewati hari ini, bukan. Betul tak? Atau ada yang bisa sama yang dia lalu kemarin? Tidak, bukan. Dia melihat hal itu, saudara. Wah, dari mana? Saya yang lemah, saya terbatas di dalam pemikiran, di dalam kekuatan, saya lemah. Dari mana pertolonganku? Tapi indahnya itu, saudara, di dalam pertanyaannya itu pun juga dia memberikan satu jawaban di dalam ayatnya yang kedua, saudara. Dia mengatakan, pertolonganku ialah dari siapa? Tak kira dia jawab, loh, pertolonganku oleh karena aku pintar mengadakan atau melakukan sesuatu, saudara. Bukan ya? Atau pertolonganku dari tabungan yang ada, gitu ya Bapak Ibu ya? Gitu ya Bapak Ibu? Enggak loh, saudara ya? Atau pertolonganku dari anak-anak yang ada, saudara? Enggak juga ya? Atau iya, pertolonganku dari orang-orang yang ada di sekeliling saya. Betul, saudara? Enggak juga loh. Tapi dia bilang apa? Bukan tanpa meremehkan orang lain yang menolong dia ini, saudara. Tetapi dia sadar betul. Dia paham betul bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah terlelap, tidak pernah lalai untuk menolong dia. Itu pertolonganku datangnya dari Tuhan. Tuhan itu loh, saudara. Kalau dia memakai seseorang untuk menolong kita, gampang buat dia. Saya tidak tahu Bapak Ibu, ada satu pengalaman Bapak Ibu yang kadang-kadang kita tidak duga, bukan? Pernah enggak Bapak Ibu mengalami? Saya tidak tahu. Bapak Ibu ada pengalaman, tapi kami pernah mengalami hal itu, saudara. Bahkan sering sekali, saudara. Kadang-kadang kita, waduh Tuhan tolong. Di dalam situasi bahkan yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita duga-duga, justru itu Tuhan itu pakai orang itu, saudara. Lalu bukan berarti kita remehkan orang itu ketika dia menolong kita, saudara. Bukan. Tetapi hati kita itu, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan orang itu, mustahil dia menolong saya, bukan. Yang jauh saja, yang mungkin tidak pernah mendengar tentang keberadaan kita, bisa orang itu loh dia anugerah. Bisa enggak? Bisa. Itu sebabnya dia mengajarkan kita di sini sebenarnya, bahkan mengajari kita sebagai orang-orang percaya supaya di tengah-tengah situasi hal yang demikian, supaya kita tidak senantiasa melupakan dia dalam hidup kita. Bahwa terus kita diingatkan bahwa pertolongan itu nyata. Dari siapa? Yaitu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, bukankah perjalanan kehidupan ini seumpama dengan para peziarah itu? Seperti peziarah tadi, saudara, yang datang kepada di Bait Allah. Kita itu dalam dunia ini layaknya seperti peziarah tadi, saudara ya. Kita ini yang sedang mengadakan perjalanan. Oke Bapak Ibu ya. Pernah kita sadar bahwa di dalam dunia ini kita sedang mengadakan perjalanan. Tujuan kita itu bukan tujuan yang tidak jelas, saudara. Tujuan kita itu mana, saudara? Berjumpa dengan Tuhan, saudara. Di dalam perjalanan iman ini ada banyak hal yang menjadi penggoda, sehingga kita mengalihkan perhatian kita. Banyak sekali, bukan hanya satu dan dua, saudara. Di tengah-tengah perjalanan iman kita layaknya seperti peziarah tadi, saudara. Banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan,
yang bisa saja menarik perhatiannya, memalingkan wajahnya, perhatiannya, fokusnya dalam hidup ini. Banyak. Sekali lagi, kehidupan kita seumpama dengan para peziarah itu. Itu sebabnya saudara, di tengah-tengah kehidupan ini saudara, jangan sampai kita menjadi lupa sasaran kita saudara, tujuan kita saudara ya. Kita ada dalam pengembara di gurun dunia ini saudara ya. Mengembara di dunia ini saudara, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan tantangan dan pergumulan kehidupan yang silih berganti. Namun sekali lagi, di tengah-tengah situasi yang sedemikian, pemazmur mengingatkan kita. Coba lu lihat dulu, renungkan kembali, duduk sejenak untuk merenungkan sejenak bagaimana kasih Allah di dalam hidupmu. Sehingga di tengah-tengah apa yang sedang terjadi, peristiwa yang sedang kamu alami dalam hidup ini, jangan cepat-cepat untuk apa? Menyalahkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan terburu-buru untuk apa? Seolah-olah Tuhan itu tidak hadir di tengah-tengah setiap pergumulan. Jangan terburu-buru untuk mengatakan Tuhan itu tidak adil dalam hidup ini. Jangan terburu-buru. Tapi duduk sejenak, lihat sekeliling. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Baru engkau mengatakan, puji Tuhan, memang benar pertolonganku datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Orang yang dewasa itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selalu dia bagaimana? Tidak hanya sekedar memikirkan saat ini, selalu dia juga memikirkan bagaimana perjalanan ke depan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ada di dalam pengembaraan di gurun dunia ini yang penuh dengan tantangan. Namun jangan khawatir, tangan Tuhan itu selalu menopang hidup kita. Perjalanan kita di dalam dunia ini bagaikan musafir. Kita berada dalam perjalanan menuju kehidupan kekal itu. Jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, banyak bahaya dan ancaman yang bisa saja menarik perhatian kita, menggoda kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sehingga fokus kita itu dialihkannya ke hal-hal yang lain. Sekali lagi, di dalam situasi itu, pemazmur katakan, bahkan mengingatkan kita, meyakinkan kita, hanya Tuhanlah satu-satunya penolong bagi kita. Situasi saat ini sebenarnya seharusnya boleh kita pergunakan momen-momen yang sulit ini untuk boleh kita merenungkan kembali bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita. Lalu momen itu kita akan pergunakan untuk apa? Sebagai alat berkat bagi siapapun juga. Jangan kesulitan itu menjadi apa saudara? Menjadi satu momok yang membuat hati kita menjadi kecet di saudara ya. Jangan saudara. Membuat hati kita menjadi tawar. Jangan saudara. Tapi duduk sejenak, renungkan bagaimana tangan Tuhan menolong kita, menolong keluarga kita hari lepas hari. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ada hal-hal pengalaman bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidup ini. Setidak-tidaknya saudara, meyakinkan kita akan kasih-Nya, kemurahannya, kasih setia-Nya yang tidak pernah henti-hentinya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pada
malam hari. Bapa di surga, sungguh ya Tuhan, Terima kasih. ketika kami menyadari ya Tuhan bahwa Engkau begitu ajaib dalam hidup kami. Engkau begitu luar biasa untuk menuntun setiap kami ya Tuhan. Bahkan sampai detik ini ya Tuhan, Engkau telah membuat hati kami untuk boleh kami datang bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa kekuatan untuk melewati hari-hari yang telah Tuhan izinkan untuk boleh kami lalui, itu pun kekuatan dari Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Teguhkan, yakinkan hati mereka, iman mereka kepada Engkau melalui firman-Mu, bahwa tidak ada satupun ruang dalam hidup ini tanpa Engkau. Amin. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau meliputi hati kami, melingkupi hati kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera-Mu juga ya Tuhan memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang telah hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.